Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas dipimpin doanya, silakan. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Berarti ada semua ibu absen ya. Kalau hadir semua. Untuk Amanda Sulistiasi ada hadir, Anjani hadir, Arin hadir, Bening hadir, Elsa hadir, Fatimah Zahra hadir, Maftuha hadir, Nabila hadir, Nadifa hadir, Nur Aini hadir, Putri Nur Anissa hadir, Rayani Mulya hadir, Ria tidak hadir ya. Rosa Septi hadir, Siti Anafiatul hadir, Sri Yunani, Tiara Agustin, Triana Ayu, Fiara Natasha. Oke, semua hadir semua ya pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Anak-anak, ibu mau cek dulu kerapihan dan kebersihan kalian. Apakah sudah rapi? Coba dicek dulu di kolong-kolongnya, di bawah kolongnya. Apakah ada sampah? Jika ada sampah diambil ya. Oke, ada? Oke, sudah rapi? Sudah rapi. Kalau sudah rapi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, karena kita ini tinggal di Indonesia ya, jadi kita wajib melestarikan atau mengenal lagu-lagu nasional ya. Sebelumnya Ibu minta kalian berdiri semua dulu ya. Kita berdiri semua. Oke, sudah siap ya. Oke, sebelum kita memulai, kita halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari rebut kembali. Ya, silakan duduk kembali, anak. Oke.
Oke, sekarang karena kita sebelum mulai materi, kita refleksikan dulu ya untuk ice breaking-nya. Oke, anak-anak, ice breaking-nya nanti kalian ikuti perintah ibu ya. Kita mulai ice breaking-nya. Yang pertama itu tepuk siap belajar dan tepuk fokus. Yang pertama tepuk siap belajar dulu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk siap. Yes. Oke. Siap belajar. Semangat. Siap belajar. Yaudah. Tepuk fokus. Anak-anak, kayaknya kalian itu kurang semangat ya. Coba kita ulang lagi untuk tepuk siap belajarnya. Siap? Siap. Oke. Tepuk siap belajar. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, sekarang kita ke tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang kita sudah fokus semua ya ke kalian. Sekarang ibu akan membahas materi yang akan ibu bahas, anak-anak. Coba kalian lihat di depan semua tentang capaian pembelajaran pada pagi hari ini ya. Untuk capaian pembelajaran kita itu peserta didik dapat memahami konsep dasar akuntansi. Peserta didik mampu menerapkan proses akuntansi dasar dari pencatatan transaksi hingga mencatat ke dalam jurnal umum dan ke buku besar dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Yaitu deep learning namanya. Ya, itu pencapaian pembelajaran. Lalu kita akan mengambil tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur dalam siklus akuntansi. Yang kedua, menganalisis transaksi keuangan berdasarkan bukti transaksi. Yang ketiga, menyusun jurnal umum dan buku besar. Yaitu tujuan pembelajaran. Oke, anak-anak, sekarang ibu akan bertanya dulu kepada kalian ya. Apa yang dapat kalian lakukan jika terjadi dalam sebuah toko itu tidak mencatat transaksinya dengan benar? Tanya itu. Ada yang bisa menjawab? Itu? Boleh Rayani, silakan. Apa itu? Kesulitan memantau keuangan. Pemilik toko akan kesulitan mengetahui pemasukan dan pengeluaran secara akurat sehingga sulit membuat laporan keuangan yang benar. Risiko kerugian tanpa pencatatan yang baik, kemungkinan terjadi kesalahan dalam menghitung keuangan atau kerugian meningkat. Bahkan bisa kehilangan uang tanpa disadari. Masalah inventaris, tidak tercatatnya transaksi dalam tempat bisa menyebabkan stok barang tidak terpantau dengan baik, sehingga mudah terjadi kekurangan atau kelebihan barang. Sulit membuat perencanaan bisnis. Data transaksi yang tidak lengkap menyulitkan dalam membuat strategi pengembangan bisnis atau evaluasi kinerja toko. Potensi kecurangan. Tanpa pencatatan yang baik, karyawan atau pihak lain bisa melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Tingkat pencatatan transaksi yang baik sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan dan operasional toko. Oke, itu ya. Jika terjadi pada sebuah toko kalau tidak mencatat ke dalam jurnal umum dan buku besarnya, yaitu nanti akan terjadinya kesalahan ya. Betul Rayani. Oke, anak-anak, sebelum itu kalau kalian sudah tahu tentang itu, Ibu akan menayangkan sebuah video, kalian tonton dan perhatikan dengan baik dan nanti kalian jelaskan apa yang terdalam video tersebut ya. Kutayangkan.
Oke, video singkat ya. Video singkat di dalam aktivitas akuntansi yang kalian ulang lagi. Tadi dulu yang nanya siapa Bu? Ini Bu, ditunjuk dulu. Bentar. Oke, anak-anak, tadi di dalam video tadi apakah kalian cukup jelas videonya? Boleh ulang lagi videonya, Bu? Boleh. Boleh Nabila, kita ulang lagi ya. Oke, itu videonya sudah jelas Nabila, teman-teman yang lain jelas ya. Dari yang video Ibu tampilkan tersebut, menurut kalian apa yang terdapat dalam video tersebut untuk dijelaskan? Silahkan, ada yang bisa jelaskan tentang video tersebut? Boleh Bening? Gimana Bening? Kegiatan akuntansi dan menabung di sekolah mengajarkan jurusan akuntansi dan menabung pada siswa sejak dini. Memiliki manfaat yang signifikan dalam membentuk kebiasaan finansial yang sehat. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah antara yang pertama, latihan tata kelola keuangan sejak dini. Yang kedua, edukasi ilmu akuntansi dan menabung pada anak-anak dan remaja. Yang ketiga, program literasi keuangan di sekolah dasar. Manfaat kegiatan ini membangun kebiasaan keuangan yang baik. Anak-anak yang diajarkan untuk menabung sejak ini cenderung lebih memahami pentingnya perencanaan keuangan dan pengelolaan uang di masa datang. Oke, ya betul ya. Itu penjelasan yang tadi sudah Ibu tampilkan videonya, yaitu tentang menabung sejak dini. Ya, yang artinya kalian sebagai siswa-siswi, yaitu proses menabung itu sangat penting ya, yaitu untuk masa depan kalian. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu Ibu akan membahas tentang presentasi apa itu jurnal umum ya. Di sini catatan awal kronologisnya, jurnal umum adalah buku catatan pertama untuk setiap transaksi keuangan, dicatat secara berurutan sesuai tanggal kejadian. Yang artinya setiap transaksi yang masuk per hari itu harus dicatat biar tahu keluar masuknya. Ya, jika tidak dicatat, yang seperti Rayani bilang tadi, akan terjadi kesalahan ya dalam proses pencatatan. Oke, itu. Sekarang ada yang kedua, detail transaksi ya. Setiap entry mencakup tanggal, akun yang terlibat, jumlah debit dan kredit, serta deskripsi singkat. Yang artinya itu ada tanggalnya, harus jelas tanggal berapa transaksi tersebut. Misal tanggal 1 Januari 2025 harus jelas ya. Lalu ada akunnya, akun apa saja. Misalkan akun modal, modal itu termasuk ke dalam akun nomor berapa. Ya, ada nomor akun 100 kah, 200 kah, 300 kah, 400 kah, atau 500 ya. Lalu ada jumlah debit dan kreditnya. Debit itu yaitu jumlah nominal pemasukan simpennya. Kalau kredit itu jumlah nominal pengeluaran atau keluar. Ya, paham situ ya? Oke, yang ketiga ada namanya Book of Original Entry. Disebut sebagai buku entry asli karena merupakan sumber utama semua informasi transaksi, yang artinya disebut bukti transaksi dari situ. Jadi sumber utamanya nanti harus jelas dan paham ya. Yang keempat yaitu ada dasar akuntansi. Di sini jurnal umum menjadi fondasi untuk pencatatan lebih lanjut ke buku besar. Jadi dasar-dasarnya kalian harus tahu. Yang artinya apa? Dimulai dari siklus akuntansinya, yaitu bukti transaksinya. Yaitu bukti transaksi ada apa saja? Yaitu ada nota kontan, nota debit, nota kredit, itu dinamakan bukti transaksi. Ya, artinya masuk keluarnya ya suatu barang nantinya. Nah, habis itu nanti kalian buatlah perekapan ke jurnal umum. Jurnal umum yang tadi. Habis jurnal umum sudah selesai, lalu dicatat lagi nanti ke dalam buku besar. Seperti itu anak-anak ya.
Oke, lanjut ya, bis jurnal umum. Nah, bisa kalian lihat di sini ada format jurnal umumnya ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Di sini ada tanggal itu mencatat tanggalnya transaksi. Tadi sudah Ibu jelaskan tanggal berapa harus jelas, tahunnya tahun berapa harus jelas, bulannya bulan apa juga harus jelas. Lalu perkiraan, yaitu perkiraan mencatat perkiraan yang muncul pada transaksi tersebut. Yaitu misalkan apa yang tadi Ibu jelaskan, ada kas, ada modal, ada beban, dan ada utang dan lainnya nantinya. Referensi itu nomor akun ya, nomor akun bisa diisi. Debit yaitu nilai transaksi debit yang masuk. Kreditnya nilai kredit transaksi yang keluar. Iya, betul. Lanjut, itu formatnya ya, bisa difahami ya. Untuk formatnya kita lanjut. Nah, di sini ada prinsip double entry dalam jurnal yang tadi poin ketiga. Di sini yang pertama ada 2 akun minimal. Setiap transaksi harus memengaruhi setidaknya 2 akun. Satu di sisi debit, satu di sisi kredit. Yang tadi saya jelaskan formatnya ya. Jadi ada posisi debit dan posisi kredit. Iya, itu yang poin pertama. Kedua, keseimbangan debit dan kreditnya. Jumlah debit harus selalu sama dengan total jumlah kredit untuk setiap transaksi. Jadi harus sama anak-anak. Ketika misalkan di debitnya nominalnya 100.000, di kredit juga harus 100.000. Iya, tidak boleh berbeda ya. Jangan sampai di debitnya 100.000, di kreditnya yaitu 95.000. Itu jadi sama apa? Beda. Beda. Iya, jadi posisi debit dan kredit harus sesuai ya. Paham ya? Sekarang contoh yang ketiga. Ini ada contoh transaksi kasus ya. Pembayaran sewa Rp1.500.000 dicatat sebagai debit itu beban sewa dan kredit kas sebesar Rp1.500.000. Paham ya? Nah, berarti di sini pembayaran, jika ada keterangan pembayaran yang artinya itu kita mengeluarkan uang. Iya, kalau kita mengeluarkan uang itu disebutnya beban. Iya, kalau jadi kalian mengeluarkan uang itu beban kan, membayar kan uang sewanya sebesar Rp1.500.000. Jadi posisi sewa itu, beban sewa itu di posisi apa anak-anak? Iya, jadi kalau beban dulu di posisinya debit dan kita mengeluarkan uang itu berupa cash ya. Untuk cashnya di posisi debit. Iya, jadi posisinya seperti tadi ya. Beban sewa dulu, beban sewa di posisi debit sebesar Rp1.500.000. Ya. Lalu di posisi kreditnya ada kas. Iya, posisinya menjorok ke bawah ya untuk kreditnya ya. Jadi tidak boleh sejajar, tidak boleh satu jajar, tapi menjorok agak ke bawah sebesar Rp1.500.000. Jadi sama, posisi debit dan kredit itu harus sama. Betul itu. Ini sudah ya? Bisa ya? Bisa difahami? Oke. Oke, jika bisa. Ibu lanjutkan tentang buku besarnya sekarang. Nah, di sini ada buku besar anak-anak. Buku besar utama akun yaitu mengelompokkan semua transaksi berdasarkan kategori akun, yaitu ada aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Untuk aset itu berarti apa? Harta. Aset itu harta, kewajiban itu berarti utang. Betul. Kalau modal ya modal. Kalau pendapatan yaitu apa? Income namanya ya, yaitu pendapatan. Nah, itu ada beban. Ya, ada beban berarti. Jadi ada 5 anak-anak. Yang bisa kalian ingat yaitu 5. Kalian ibu ada rumus nih. Ada rumus 5 jari namanya. Coba kalian jarikan, tunjuk kalian semua. Jarinya ditunjukkan, ada 5 ya. Di dalam konsep akuntansi ini ada 5 rumus. Biar kalian mengingat dan menghafal 5 rumus itu. Ya, ibu kasih tahu 5 hurufnya itu yaitu ada H. H itu harta. Iya. U itu utang. Iya, betul. Lalu M
M itu modal, lalu ada P. P itu pendapatan, lalu yang kelima B, beban. Jadi ada 5 jari, yaitu ada H, U, M, P, B. Ya, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Iya, jadi sudah bisa jika kalian nanti membedakan apa itu kewajiban asetnya itu tinggal 5 jari aja. Harta, utang, modal, pendapatan, beban, gitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut saldo terkini. Menyediakan ringkasan dan saldo terbaru dari setiap akun secara individu. Ya, saldonya berarti setiap nanti penjumlahan itu di saldo ada akhirnya. Jadi nanti terlihat, jadi nanti kurangin masuk ke saldo akhir. Lalu ada dasar laporan keuangan. Informasi dari buku besar digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba ruginya. Jadi nanti setelah kalian menyusun ke dalam buku besar, habis itu ke neraca dan laporan laba rugi ya, lanjutnya itu. Itu buku besar ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita cara memposting ke dalam buku besarnya. Cara memposting dalam buku besarnya yang pertama itu ada transfer data. Transfer data memindahkan jumlah debit dan kredit dari jurnal umum ke akun yang sesuai di buku besar. Ya, yang artinya dari jurnal umum itu dipindahkan dalam buku besar. Akun-akun yang paling besar itu apa? Tadi yang sudah dijelaskan nanti ada kas, ada utang, harta ya, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu urutannya, urutan akunnya. Jadi nanti kalian diurutkan buku besar itu. Lalu ada konsistensi informasi, memastikan bahwa data yang diposting tetap akurat dan tidak ada perubahan dari jurnal asli. Yang artinya kalian itu harus sesuai dengan postingan tersebut ya. Ketiga, detail posting, mencatat tanggal transaksi, keterangan singkat, referensi silang, dan kehalaman jurnal untuk memudahkan pelacakan. Jadi sesuai urutan, jangan diacak-acak yang tadi sudah 5 jari itu. Ya, aset kewajiban kan, modal, pendapatan, dan bebannya. Oke, lanjut. Sini Ibu ada contoh ya. Contoh pencatatan transaksi. Di sini ada contoh pembelian perlengkapan kantor senilai 50.000 secara tunai. Ya, yang sudah tadi jelaskan yang pertama sama. Jika kita membeli perlengkapan, yaitu nanti kita masuknya dalam beban ya, dalam beban perlengkapan terlebih dahulu. Di sebelah apa ini berarti? Anak-anak, di sebelah debit beban dulu. Berarti kita mengeluarkan uang ya, artinya itu beban di sebelah debit. Lalu uang kita keluar disebutnya dengan kas berarti masuk ke posisi kredit dan nominalnya harus sama ya. Sebesar berapa anak-anak ini? Nah, 50.000 rupiah. Kan ada keterangan lagi secara tunai. Kalau keterangannya secara tunai berarti memakainya itu cash ya anak-anak ya. Kalau tunai berarti memakainya apa? Cash. Iya, itu uangnya cash. Itu contohnya. Nah, di sini ada posting ke dalam buku besarnya. Jumlah tersebut kemudian diposting ke akun buku besar, yaitu dinamakan dengan beban perlengkapan bertambah dan kasnya berkurang di dalam buku besar ya, dan mempengaruhi saldo masing-masing akunnya. Jadi saldonya di debit itu beban perlengkapannya bertambah dan kasnya di kredit akan berkurang. Nanti tinggal dipisahkan. Oke. Sekarang ada manfaat pencatatan yang tepat. Yang pertama itu ada keseimbangan neraca. Memastikan persamaan akuntansi yaitu aset kewajiban plus modalnya selalu seimbang, menunjukkan kesehatan finansial yang artinya kesehatan uangnya yaitu ya. Lalu ada pelacakan dan audit, memudahkan pelacakan setiap transaksi dan sangat membantu dalam proses audit keuangan. Makanya setiap keuangan akuntansi itu akan selalu diaudit, dilaporkan ya, nggak semata-mata sudah kita membuat udah aja tapi tidak ada laporannya, nanti bakal dicuri
Betul, iya. Lalu ada laporan akurat, menjadi dasar utama untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Kayak itu. Nah, supaya kalian tahu dalam membuat laporan itu kita harus ketahui dulu kesalahan umum dan cara menghindarinya seperti apa ya. Jadi tidak semata-mata nanti kalian membuat laporan ya udah membuat saja, tapi tidak tahu bagaimana kesalahannya betul atau tidaknya ya. Untuk kalian ketahui yang pertama itu kesalahan umum dan cara menghindarinya, yaitu yang pertama tidak mencatat transaksi secara lengkap. Ya, jadi kalian hanya asal-asalan aja transaksinya, sudah saja biarin. Yang kedua, debit dan kredit tidak seimbang gitu. Yang ketiga, tidak melakukan posting rutin ke buku besarnya. Lalu yang keempat, mengandalkan pencatatan manual untuk volume besar. Itu kesalahannya. Lalu cara menghindarinya bagaimana? Pertama, pastikan semua transaksi tercatat segera setelah terjadi ya itu ya. Lalu selalu verifikasi keseimbangan debit dan kreditnya sebelum menyelesaikan entry jurnalnya. Lalu tetapkan jadwal posting yang konsisten, yaitu mau harian, mau mingguan, mau bulanan. Jangan sampai ditumbuk dalam 1 tahun baru di rekap ya tadi ya. Lalu gunakan software akuntansi dan lakukan cross check berkala. Itu yang harus kalian cara menghindarinya dari kesalahan umum. Nah, oke anak-anak. Karena dari kesimpulannya ya, pencatatan transaksi keuangan yang akurat dan transparan adalah fondasi penting dalam akuntansi ya. Yaitu jurnal umum sebagai catatan awal transaksinya kronologi, yaitu ada prinsip double entry memastikan keseimbangan keuangan, buku besar untuk pengelompokan dan penjumlahan saldo akun. Lalu yang keempat, pencatatan yang tepat krusial untuk laporan keuangan yang valid dan pengambilan keputusan. Itu presentasi yang Ibu sampaikan tentang pencatatan jurnal umum, lalu ke dalam buku besar presentasinya. Oke, tepuk tangan semua anak-anak supaya kalian tidak mengantuk. Oke, karena Ibu sudah presentasi, sudah menjelaskan materi yang sudah Ibu sampaikan, sekarang Ibu ingin kalian membagi kelompok ya. Oke, bagi kelompok ya, silakan dibagi kelompoknya dulu, biar tahu, biar ini sebelum Ibu bagikan nantinya. Ya, ini kelompoknya sudah terbagi ya, berarti Ibu dibikin 3 kelompok saja. Satu kelompoknya terdiri dari 7 siswa ya, 7 siswa, satu kelompok terdiri dari 7 siswa. Oke anak-anak, Ibu bagikan dulu LKPD-nya untuk kalian. Bentar ya Ibu. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu cara kerja kalian ya, diskusi kelompok kalian LKPD-nya di sini. Nanti kalian di sini sudah ada keterangan nama kelompok, silahkan nama kelompoknya ditulis saja kelompok 1, 2, 3, tulis saja seperti itu ya. Kelasnya yaitu kelas 10 ya, kelas 10 akuntansi. Tanggalnya ditulis tanggal hari ini ditulisnya. Lalu topiknya di sini sudah ada, yaitu mencatat transaksi ke jurnal umum dan buku besar ya. Ibu akan bacakan lagi. Tujuan pembelajaran di sini yaitu menganalisis transaksi keuangan dengan benar, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum secara sistematis, memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar, menunjukkan sikap teliti, tanggung jawab dan kolaboratif ya. Petunjuk pengerjaannya, bacalah setiap transaksi dengan cermat, identifikasi akun yang terlibat, dan tentukan posisi debit dan kreditnya. Lalu catat transaksi ke dalam format jurnal umum, lakukan posting dari jurnal umum ke dalam format buku besar. Lalu yang terakhir, jawablah pertanyaan refleksi diri di akhir kegiatan ya. Itu ya, jadi Ibu sudah bagikan setiap kelompoknya ya. Di sini ada soalnya, kalian itu di sini ada transaksi toko sukses. Sini ada transaksinya Bu, transaksinya nanti kalian silakan
Kerjakan, fahami bukti transaksinya ini, nanti masuknya ini ke dalam akun apa, namanya apa ya, dijelaskan di situ. Lalu pindahkan ke dalam jurnal umumnya, yang tadi sudah Ibu jelaskan, formatnya jurnal umum seperti apa, ada debit dan kreditnya, berapa nominalnya itu harus dijelaskan, harus seimbang semua. Setelah jurnal umum selesai, yaitu posting ke dalam buku besar ya, posting dalam buku besar harus sesuai dengan akun-akunnya ya, sesuai urut akun-akunnya yang ada dalam jurnal umum tersebut. Habis itu dalam buku besar sudah selesai, kalian mengerjakan yaitu esainya. Paham sampai sini anak-anak? Oke, jika paham, Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Ya, silakan dikerjakan. Baru 31 menit. Sudah lama ya? Masih lama. Iya. Ini yang lama aja nggak apa-apa. Iya. Udah biarin aja nggak apa-apa. Sholat.
Speakingnya apa ya? Yang lama tuh, yang agak lama speaking. Kata sebenarnya sama kata tidak sebenarnya aja. Kalau misalnya kata sebenarnya maju, berarti kan artinya maju-maju. Mundur. Kata tidak sebenarnya kalau jadi bilang maju, artinya mundur. Apa kayak apa itu? Pak Nelson. Halo kepala, lutut, berdiri. Mundur, lutut. Kepala di lutut, hidung di perut, mulut di sudah sampai mana bahasanya? Silakan dikerjakan dulu ya. Kerjakan.
panjang, kita meregangkan dulu jari-jarinya. Coba jari-jarinya diregangkan, ya. Mereka pegang dulu, semuanya ya. Boleh berdiri lagi anak-anak? Bangun lagi, bangun ya. Oke, kita senam. Bentar dulu. Kita senam sebentar. Oke, coba tangan kalian ke depan dulu. Tangan ke depan. Ambil tarik nafas perlahan ya, ambil diangkat ya. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan. Jangan dalam-dalam ya. Fatima nantinya beda. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Oke. Nah, biar ibu mau lihat lagi konsentrasi kalian masih fokus tidak ya? Kalau ibu nanti bilang, oke, dilihat dulu ya. Lihat konsentrasi dulu.
Nanti kalau ibu tunjuk ke atas, nanti kalian bilang ya, bukan kepala ya. Kalau misalkan ibu bilang ini apa, kalian jawabnya lutut. Nanti kepala lutut. Kalau hidung, kalau ibu tunjuk hidung, kalian bilang kalau ibu tunjuk mulut, kalian bilang ulang lagi. Kalau ibu tunjuk kepala, kalian bilang apa? Kalau ibu tunjuk hidung, kalian bilang apa? Kalau ibu tunjuk mulut, kalian bilang sudah siap? Siap ya? Kalau ada yang tidak fokus berarti kalian kurang konsentrasinya. Oke, mulai ya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Oke, jadi kepala, perut, lutut. Oke, masih konsentrasi. Ada satu lagi ya, karena masih lemes-lemes, coba mundur, ini mundur dari keluar bangku kalian ya, mundur lagi. Ya, sedikit. Ibu punya pertanyaan, yang namanya itu benar atau salah. Gimana permainannya? Ibu kasih tahu dulu ya. Jika benar, kalian mundur. Jika salah, kalian maju. Diulangi lagi. Jika benar, kalian mundur. Jika salah, kalian maju. Kalian bermainnya gimana? Kalian lompat. Kalau ibu bilang apa tadi? Benar. Tadi mundur. Salah. Maju. Oke, kita coba ya. Sudah siap? Siap. Biar konsentrasi kalian tumbuh lagi. Oke, siap? Oke, siap? Siap. Benar. Mundur. Yuk, tidak ada yang salah. Ada yang salah? Salah. Maju. Salah. Maju. Mundur. Benar. Salah. Maju. Benar. Mundur. Ini satu saja sih mundur majunya. Jangan lebih dari satu ya. Oke, ulang lagi. Salah. Maju. Benar. Mundur. Amanda, baik ke perjanjian Amanda. Oke, terima kasih anak-anak untuk bersama. Silakan lakukan kembali ya. Nah, sudah konsentrasi ya? Kita mulai lagi diskusi yang kalian buat per kelompoknya. Oke, sekarang ibu lihat dulu. Pertama itu adalah analisis transaksi atau bukti transaksi ya. Oke, jelaskan di sini untuk periodenya bulan Januari ya. Ini ada periode Januari di tahun 2025 saja. Jadi periode Januari 2025 kita akan menganalisis dulu bukti transaksinya. Nah, siapa di sini nanti yang bisa silakan kalian ajukan dari kelompok 1, 2, dan 3 yang mau menjelaskan dulu analisis transaksi dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari. Siapa? Kelompok mana yang mau menjelaskan? Ya, kelompok 2 kok? Boleh. Putri menjelaskan analisis transaksi ya. Silakan, Put. Iya, Put. Tanggal 1 Januari ada transaksi itu disetor modal oleh
jelaskan dulu yang pertama tadi katanya dari kelompok 2 itu disetorkan modal oleh pemilih secara tunai. Yang artinya apa? Kita itu mempunyai modal ya. Modal itu berarti kita mempunyai uang, ibaratkan ya uang perusahaan kita atau uang toko kita. Nah, lalu kita setorkan di dalam bank. Ya, yang artinya itu kasnya bertambah di sebelah kan? Debit, lalu modalnya juga akan bertambah tapi di sebelah kredit. Jadi perlu dipahami ya, jika kas lawannya itu dengan modal. Karena sudah ada keterangan disetorkan modal awal ya. Jadi akunnya itu ada modal, nanti apa lagi nih? Kalau kita mempunyai uang, yaitu uangnya berupa uang cash. Jadi kas dulu bertambah di sebelah debit, lalu modalnya juga bertambah tapi di sebelah kredit. Bisa dipahami untuk kelompok 1 bagaimana? Bagaimana? Paham? Paham. Kelompok 3? Paham ya. Lalu transaksi tanggal 2 Januari membeli perlengkapan tunai sebesar 1.500.000 rupiah. Yang artinya apa? Di sini sudah ada keterangannya. Yaitu akun di sini ada perlengkapan. Jika membelinya secara tunai, berarti lawannya kas, ya cash. Berarti kita membelinya, kita punya uang. Misalkan tadi di toko sukses itu membeli sepeda tokonya sukses. Sebesar perlengkapannya ya sebesar 1.500. Jadi perlengkapan itu ada di posisi apa? Debit. Kasnya berarti di posisi kredit. Kasnya berkurang, tapi perlengkapan di kita bertambah. Lalu ada 3 Januari membeli barang dagangan secara kredit dari PT Abadi senilai 5 juta rupiah. Nah, di sini berarti beda ya, ada keterangannya di sini secara kredit. Yang artinya kalau kita membelinya secara kredit, yang artinya utang. Iya, utang itu berarti kita belum dibayar. Tuh, di sini aku yang terlibatnya ada apa saja? Yaitu persediaan barang, ya barang dagangan. Karena keterangannya ada tulisan barang dagangan. Oke, lalu apa lawannya lagi? Utang. Ya, di sebelah kredit. Jadi barang dagangan bertambah, utang juga bertambah. Di sebelah kredit utang. Betul. Nah, yang keempat, 4 Januari ada yang bisa menjelaskan tanggal transaksi 4 Januari dari kelompok 3? Silakan Viara, 4 Januari bisa menjelaskan transaksi tanggal 4 Januari. Iya. Ya, apa itu? Terlibatnya. Makanya bisa begitu. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Pasnya yaitu jadi apa kenapa? Barang dagangan secara tunai pasnya. Ada yang bisa? Silakan Marisa. Bisa menyangka. Ya, karena dia menjual barang dagangannya. Betul, yaitu tadi itu sukses itu, PT Sukses itu menjual barang dagangannya. Jadi ada pemasukan ke dalam kas kita atau ke dalam toko kita. Betul ya, kelompok 2 ya. Oke, sekarang ada transaksi tanggal 5 Januari. Boleh tanggal 5 Januari kelompok 1? Tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari membayar biaya listrik sebesar 250.000. Akun yang terlibat dan bayar listrik yang
betul ya itu ya. Nah, sudah dijelaskan oleh kelompok 1 jurnal umumnya. Betul, dengan nominalnya saja yaitu kasih sebelah debit dari tanggal 1 Januari 10 juta, lalu modalnya di sebelah kredit sebesar 10 juta. Tanggal 2 perlengkapan di sebelah debit sebesar 1.500.000, kasnya di sebelah kredit 1.500.000. Lalu tanggal 3 persediaan barang dagangan sebesar 500.000 sebelah debit, utang usahanya di sebelah kredit. Tanggal 4 ada kas sebesar 3 juta, lalu penjualan juga sebesar 3 juta. Tanggal 5 ada beban listrik sebesar 250.000 dan kasnya sebesar 250.000 sebelah kredit. Sudah paham semua ya untuk akun-akunnya dan nominal penjualan di sebelah debit dan kredit itu harus seimbang nominalnya, tidak boleh berbeda. Oke, sekarang kita akan membahas tentang dalam buku besarnya. Nah, buku besarnya untuk kelompok 3, boleh kelompok 3 silakan dibacakan tugasnya. Ya, silakan kelompok 3. Tanggal 1 Januari modal 10 juta defisit. Apa dulu itu akun apa dulu yang pertama itu ada akun apa? Modal Akun modal dulu atau akun kas dulu? Kas dulu atau modal dulu? Ingat nomor akun yang paling kecil itu ada 100 itu harta ya, seperti harta itu kas ya. Oke, berapa? Ya, Pak besok silakan nomor 3. Akun yang paling kecil dulu ada akun apa itu? Ya, ada kas. Kas apa saja yang masuk dalam kas? Meskipun transaksinya dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 5 Januari. 1 Januari ada modal debit 10 juta, saldo 10 juta. 2 Januari perlengkapan di kredit 1.500.000 rupiah. Saldo dikurangi 10 juta dikurangi 1.500.000, jadi hasilnya 8.500.000. Ya. 2 Januari penjualan di debit 3 juta rupiah ditambah 8.500.000 jadi 11.500.000. 5 Januari beban listrik di kredit 250 dikurangi 11.500.000, hasilnya 11.250.000. Itu untuk yang kas, jadi disamakan dengan cari akun yang kas ya untuk closing ke dalam buku besar. Dilanjut lagi yang akun apa lagi? Habis kas ada akun apa? Modal. Nanti kelompok 3 masih ada juga. 1 Januari ada kas di kredit 10 juta, saldo 10 juta. Di akun perlengkapan ada 2 Januari keterangan kas debit 1.500.000 rupiah, saldo 1.500.000. Di akun hutang usaha ada 3 Januari persediaan barang dagang di kredit 5 juta, saldo 5 juta. Ada akun penjualan 4 Januari kas kredit 3 juta, saldo 3 juta. Dan di akun beban listrik ada 5 Januari kas debit 250, saldo 250. Iya, oke.
Itu ya, sama ya semua ya. Masih bingung posisi mana nih yang harus masuk? Apakah di posisi pertama yang sudah debit? Apakah keluar setelah kredit ya? Saya paham itu ya. Lalu ada lagi apa manfaat mencatat transaksi secara sistematis ke jurnal dan buku besar? Ada yang tahu manfaatnya? Kita membuat jurnal umum. Boleh? Boleh dulu. Apa manfaatnya dulu? Memudahkan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan terpantau kondisi keuangan usaha. Betul sekali ya. Jadi manfaat kita membuat transaksi dalam jurnal umum dan buku besar itu betul memudahkan kita dalam memproses laporan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam bentuknya perusahaan seperti itu. Jadi anak-anak, itulah proses pembelajaran itu kalian dalam mencatat jurnal umum ke dalam buku besar. Jadi ada step by stepnya. Jadi tidak kalian itu semata-mata misal kalian itu punya usaha asal udah buka warung tapi tidak ada catatan yang akurat, tidak ada catatan yang sistematis. Bagaimana cara nanti kita membuat laporannya? Bagaimana cara kita nanti untuk berkembang selanjutnya? Betul tidak? Betul kan? Iya, nanti akan jadi berantakan hidupnya. Yang ada malah kita bangkrut. Betul ya, nanti yang malah kita bangkrut, bukan yang malah berkembang, tapi malah belum tingkat rasanya. Jadi seperti itu. Jadi disusunlah bagaimana jika transaksi yang masuk misalkan pada hari Senin tanggal 1 Januari, transaksinya itu kita membeli perlengkapan sepeda sebesar 1 juta lah. Lalu apalagi kalau kita membeli bagi kita itu perusahaan lain ya, kita membeli dalam perusahaan lain nih untuk nambah ke dalam toko kita. Jadi supaya toko kita itu penuh, jangan tokonya itu saja barangnya. Nanti orang lain malah di pas kesini konsumen kesini gini tokonya tidak lengkap kan, mau toko di sini. Seperti itu ya. Jadi kita sudah mempunyai modal yang cukup, investasi yang cukup, lalu kita membeli produk baru lagi ke perusahaan baru lagi atau toko-toko baru lagi, lalu kita menjualkan kembali. Gitu. Jadi perlengkapan ini nanti masuknya apa? Berarti kalau perlengkapan itu uang kita sudah keluar, nanti itu tapi perlengkapan sepeda itu ada di gudang kita yang artinya bertambah. Catatannya jelas harus akurat ya, jangan sampai itu mah kayak tadi kita menjual barang ya Nabila ya, barang kita sudah terjual 1, lalu kita mencatatnya kurang, sudah dicatat nih, loh kok tapi tiba-tiba barang saya ada 10 tinggal 9, satunya mana nih pada hari ini misalnya pada tanggal sekian gitu. Nah nanti kan yang ada malah sujud kepada orang lain ya. Jadi kalian juga kalau misalnya punya usaha, punya bisnis yaitu harus bisa apalagi anak akuntansi, catatannya harus bisa, dasar akuntansinya harus bisa ya anak-anak. Oke, ditanyakan lagi kepada kalian, apakah materi yang ibu sampaikan, teman-teman kalian sampaikan yang tidak ada diskusi kelompok ya, diskusi individu juga bisa satu-satu jawab semuanya. Kalian itu sudah bagus, sudah paham belum? Jelaskan lagi ke kalian bahwa di dalam kehidupan akuntansi itu tidaklah segampang yang dipikirkan. Asal masuk akuntansi bisa gitu ya, jelas pada akuntansi ini cuma ini ya. Tapi bukan hanya proses pembelajaran saja, tapi kita juga harus belajar paham kehidupan sehari-hari kita. Contoh kecilnya apa kehidupan sehari-hari kita? Misal kayak tadi sudah ibu tayangkan terus menabung ya, ini yang kita boleh menjawab. Bu, jadi katanya kita menabung itu dalam tayangan video itu untuk masa depan kita ya. Itu betul. Dan dari kecil orang tua kalian itu menerangkan, mengasih tahu, motivasi bahwa menabung itu penting.
apa? Buat kehidupan yang akan datang, yaitu ya kehidupan yang akan datang itu. Nah oke, kalau kalian sudah paham, ibu mau tanya nih, mau tanya ke kalian ya anak-anaknya yang sudah tadi dijelaskan saya di depan juga. Coba ibu tanya, apa itu jurnal umum yang bisa anjurkan? Jurnal umum boleh enggak? Apa enggak? Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah tempat pertama kali mencatat setiap transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis. Setiap transaksi dicatat dengan informasi lengkap seperti tanggal, akun yang terlibat, debit dan kredit, serta keterangan transaksi. Pencatatan di jurnal umum bertujuan untuk mendokumentasikan semua transaksi secara teratur sehingga memudahkan proses audit dan pelacakan transaksi. Setelah transaksi dicatat di jurnal umum, data tersebut diposting ke buku besar yang berfungsi sebagai kumpulan akun-akun yang menampilkan saldo dan mutasi tiap akun secara tersisa. Buku besar memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan karena memberikan gambaran lengkap tentang saldo tiap akun pada periode tertentu. Proses mencatat transaksi ke jurnal umum dan buku besar harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar informasi keuangan akurat dan dapat dipercaya. Singkatnya, pencatatan transaksi di jurnal umum dan buku besar adalah langkah penting dalam siklus akuntansi untuk memastikan laporan keuangan yang valid dan transparan. Ya, itu yang dinamakan dengan jurnal umum ya. Berarti tadi ya bagus memperhatikan ibu menjelaskan di depan ya. Oke, sekarang ibu tanya lagi ya. Siapa yang tahu lagi apa itu buku besar? Ya, buku besar? Buku besar apa? Buku besar? Buku besar? Boleh, bisa. Dulu. Buku besar. Buku besar itu karena akun mengumpulkan semua transaksi berdasarkan kategori akun, hasil kewajiban modal pendapatan bulan. Saldo ini menyediakan ringkasan dan saldo terbaru dari setiap akun secara individual. Dasar laporan keuangan, informasi dari buku besar digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca dan laporan pada ini. Oke, betul ya. Itu buku besar ya anak-anak ya. Jadi sudah paham tadi buku besar, jurnal umum juga sudah paham. Sekarang ibu bertanya lagi satu lagi. Siapa yang bisa nih? Perbedaan dari jurnal umum dan buku besar. Perbedaannya dari jurnal umum dan buku besar. Ada yang tahu perbedaan? Ya, Rosa? Boleh Rosa, silahkan Rosa perbedaannya. Kalau jurnal umum itu semua akun disamakan, sedangkan kalau buku besar jurnalnya itu berdasarkan akunnya. Misalnya jurnalnya akun pas, lalu jurnal dari akun utang dan seterusnya. Oke, betul ya. Itu perbedaan dari jurnal umum dan buku besar. Bagus, anak-anak kita tepuk tangan semua dulu. Oke, sudah Fatimah dan Amanda. Nah, sekarang ibu mau meminta dari siswa-siswi akuntansi kelas 10, baik kelompok A, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ibu mau meminta
sudah, Ibu akan bertanya satu-satu. Oke? Nanti dikumpulkan di meja itu ya. Silakan tulis dulu. Selain itu, memastikan jumlah yang dicatat sama dan sesuai juga cukup menantang. Oke, yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan jurnal